Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Bang Evan nih, selaku muralis gitu kan. Dengan tema kita masih sama nih Bang, kemerdekaan berkreasi dalam seni. Di bulan-bulan yang penuh makna kemerdekaan gitu kan, Abang juga merdeka dalam berkreasi di seni juga kayak gitu. Nah Bang, tadi bercerita tentang background Abang, tentang awal mula Abang terjun ke dunia mural juga udah lama sekali gitu kan. Artinya banyak perjalanan gitu. Orang pasti pengen tahu juga nih bagaimana sih proses pembuatan mural dari awal sampai finishing akhir juga. Bisa diceritakan nggak Pak? Dari alat dan bahan dulu deh. Jadi kalau sebelum mural itu kita dari konsumennya kan minta desain dulu, dia merekanya pengennya. Oh biasanya desain dulu. Mereka maunya gimana, konsepnya gimana. Nah terkadang kita desain dulu kadang-kadang atau langsung gitu. Kalau kayak sekolah itu mereka cuma minta ada temanya gini gitu. Oh bisa ngasih tema juga ya? Ya kayak gitu. Kalau misalnya kayak kantor dia kasih konsep sendiri, jadi kita desain dulu baru digambar gitu. Paling yang kita siapin pertama itu catnya kuas, terus kalau berat gambarnya kita pakai enfokus. Oh iya. Berarti artinya kalau desain awal Abang di komputer dong ya? Di komputer. Di komputer ya? Iya di komputer. Itu belajar juga nggak Abang atau otodidak juga untuk ini ya? Itu mau tak mau kita belajar juga itu. Belajar ya? Iya gitu. belajar. Karena memang ya itu bagian dari proses. Karena sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang gampang digunain tuh. Ya, mau tak mau kita belajar itu juga. Jadi udah enak lah sekarang tuh. Nggak mesti harus pakai komputer bener, pakai handphone juga bisa langsung. Kalau untuk berbicara kan secara konsep kan pasti mikirin ide juga kan Bang gitu. Ide untuk seorang seniman nih gitu kan, ide-ide yang dituangkan banyak juga nggak yang ditolak sama pelanggan atau bagaimana cerita untuk menuangkan ide? Kalau ditolak itu ada yang jadi dia nggak ngerti sama konsep, karena terkadang tuh dia nggak ngerti sama konsep. Terus jadi kalau orang dulu itu sama yang muda itu kan agak beda. Pemikirannya beda. Dia pengennya begini ya, kalau kayak gitu untuk ruangan yang kayak gini itu nggak bagus, kayak dia pengennya warnanya gini. Kalau menurut kita nggak pas gitu, tapi dia pengennya begitu ya gitu. Terkendalanya sih kayak gitu. Mau tak mau tetap konsumen adalah yang terpenting yang ya terpenting. Kayak gitu kan. Kepuasan dia juga Bang ya gitu. Ya udahlah kita gambar aja lah, yang penting selesai gitu, dapat duit gitu kan. Oke. Setelah menentukan konsep dan ide tadi gitu kan, biasanya eksekusinya seperti apa nih? Eksekusinya langsung lihat temboknya dulu. Kalau misalnya temboknya agak kasar atau gimana, terus kita kerokin dulu, kita cat ulang. Terus tuh ada juga tembok itu kalau catnya bagus tuh licin, kita kan kadang-kadang pakai cat yang akrilik. Kalau akrilik ketemu water base itu agak susah, jadi kita amplas dulu terkadang. Kita harus tahu juga tembok-tembok, makanya kebanyakan konsumen ini kita survei tuh nggak mau. Kenapa? Biasanya nggak mau tuh karena apa? Dia mau nanya harga dulu. Makanya mau survei pasar dulu ya? Iya, jadi enaknya tuh makanya kalau sama konsumen tuh kita survei dulu, kita bisa lihat ya temboknya kayak gimana, baru kita bisa ngobrolin harga. Nanti tiba-tiba datang temboknya rusak, harga udah deal. Gimana ini? Harusnya memang terbuka dari awal ya. Dari konsumennya gitu. Juga, dari Abang juga pelaku jasa mural ini juga. Kita tuh ketemu survei itu kan mau lihat tempat, bukannya ngomongin harga aja. Kita mau lihat juga bentuknya kayak gimana temboknya. Kalau licin banget, kalau kata dia sih licin bagus tembok tuh enak digambar, belum tentu. Kalau dia licin banget susah digambar tuh, apalagi nggak nyerap air. Jadi cat itu harus berulang-ulang kali, karena dia kan nggak mantul catnya tuh, nggak nyerap, harus berulang kali.
Berarti kalau situasi temboknya kasar, berarti harus apa dulu? Diamplas kan? dulu, Diamplas dulu. dicat ulang gitu. Kalau untuk eksekusi standar tembok biasanya berapa meter, Bang? Kalau eksekusi bebas aja sih. Bebas kita. aja ya. Mau besar mau kecil. Besar mau kecil, iya. Kayak gitu. Cuma kalau gede kita harus pakai apa namanya pola dulu, harus diinin benar kan. Kalau kecil ya tinggal gambar aja gitu kan. Biasanya kalau pola gimana tekniknya? Ada teknik nggak maksudnya? Pakai apa dulu? Biasanya pakai grid. Kalau Grid tuh apa? Grid itu kayak apa ya, garis bantu gitu. Oh, garis bantu. Jadi kalau pernah lihat ada, kalau gambar wajah tuh yang di garis-garis gitu. Nah kalau di mural itu bebas mereka, jadi mau dicoret-coret dulu bebas. Atau kalau pernah lihat tuh dicoret-coret itu, habis itu difoto, patokannya itu coretan itu untuk sebagai patokan. Iya. Setelah patokan baru bisa di sketsa. Di sketsa. Ya. Kalau untuk tekniknya apa aja nih Bang yang bisa dibagikan, di share juga ke para pemirsa opini nih gitu? Kalau mural sih nggak ada sih teknik-teknik khusus tuh. Bagaimana seniman itu sendiri aja. Berarti tergantung tangan seniman masing-masing ya. Tergantung gitu. tangan seniman masing-masing. Gitu. Paling kalau mau cepat ya pakai proyektor kita gambarnya. Jadi kalau proyektor tuh nggak pakai mikir lagi, langsung tembak, ikutin seket, ya? ikutin. Tapi ya. kan kalau harus bisa mewarnai juga. Iya. Kalau nggak bisa mewarnai kuasnya ya hancur juga gitu. Secara kalau kuas itu kan ada ini nggak maksudnya? Secara tekniknya juga untuk kuasnya atau beberapa kuas dengan tembok yang seperti apa gitu? Jadi kalau untuk gradasi itu enaknya tuh kuas-kuas yang murahan. Dia lebih apa ya? Lebih lembut. Kalau untuk gradasi itu yang murahan tuh lebih pakai bulu apa pakai apalah itu dia tuh. Jadi enak. Kalau untuk gambar-gambar vektor, gambar apa itu lebih ke pakai nilon, ada kuas nilon tuh. Itu lebih enak. Kalau garis itu ada kuasnya yang tipis miring. Nah, itu enak banget tuh garis tuh. Oke. Berarti kalau biasanya eksekusi berapa hari biasanya kalau untuk tembok yang sedang lah? Kalau bisa secepatnya, paling lama tuh kita tuh kayak 5 kali 2 itu 2-3 hari lah. 2-3 hari. Tergantung juga gambarnya. Kalau pengerjaan itu Abang sendiri atau ada tim juga? Kalau apa sih ada timnya. Oh, ada timnya. Ada ya? timnya, ada 4-5 orang lah. Kalau banyak bisa ditambah lagi ada. Banyak sih. Tinggal comot aja dari komunitas itu. Dari komunitas ya, Iya. karena ya yang bergabung di komunitas juga cukup Iya. banyak juga gitu Bang ya. Ya tapi yang sering diajak ya orangnya itu aja. Iya. Mungkin orang yang terdekat juga sama Bang Evan juga ya. Iya. Kayak gitu. Yang biasa di rumah juga. Kalau hal yang paling diperhatikan mungkin dalam pembuatan mural ini apa aja tuh Bang? Yang paling harus diperhatikan itu apa namanya, kebersihan dari mural itu sendiri. Kadang tuh kan orang-orang nih banyak yang nggak netes-netes apa itu dibiarin aja, terus catnya tuh masih tembus. Jadi sudah di sketsa diwarnain itu masih tembus tuh, banyak orang tuh. Makanya kalau kita padatin bener, jangan sampai tembus gitu. Tuh banyak kejadian juga. Berarti gitu. Intinya juga kebersihan itu untuk kepuasan konsumen juga ya. Gitu. Rapi gitu. Oke, baik, ditahan dulu Bang itu obrolan kita, nanti kita lanjutkan Iya. lagi di segmen berikutnya. Boleh. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.